Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Zatuli Henry, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perdagangan internasional. Video ini dibuat dengan tujuan salah satu prasyarat ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Internasional bersama Profesor Dr. Syafruddin Karimi, SEMA. Di video kali ini kita akan membahas mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini terbagi atas dua aspek, yakni ada aspek mikro dan ada aspek makro. Aspek mikro lebih mengutamakan pada mekanisme jalannya perdagangan itu sendiri, bagaimana aktivitas ekspor, bagaimana aktivitas importir. Sedangkan pada aspek makro lebih menjelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan internasional perdagangan itu diambil oleh sebuah negara terkait dengan sistem pembayaran, valuta asing, dan hal-hal lainnya terkait dengan kebijakan. Maka dari itu video kali ini kita khusus akan membahas mengenai aspek mikro perdagangan internasional itu sendiri. Yang pertama kita terkait pada pandangan mengenai teori klasik, karena teori mikro ini ada dua teori, yakni ada teori klasik dan ada teori modern. Pada teori klasik, sebuah negara diasumsikan dalam keadaan labor of value, artinya negara tersebut hanya punya satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja, di mana dengan adanya labor of value ini berlaku keadaan constant unit of product atau mencerminkan adanya constant opportunity cost. Pada asumsi ini membuat keadaan marginal product of labor sama dengan average product of labor, sehingga kemungkinan garis produksinya digambarkan dengan garis yang lurus atau linear, sehingga ini disebut sebagai production possibility frontier. Slope ini juga disebut dengan harga relatifnya pada negara ini. Kita lihat pada grafik berikut. Karena negara tersebut tercerminkan dalam keadaan labor of value, sehingga menyebabkan adanya constant opportunity cost, dicerminkan dengan garis lurus seperti ini. Artinya, jika sebuah negara ingin menambah produksi barang X, berarti negara tersebut harus mengorbankan produksi untuk barang Y. Proporsi yang dikorbankan itu sama. Sehingga jika sebaliknya, jika negara tersebut ingin menambah pada produksi Y, maka negara tersebut akan mengorbankan proporsi terhadap barang Y. Sehingga kurva PPF-nya atau slope-nya ini ditunjukkan dengan garis constant unit of product atau constant opportunity cost. Berbeda dengan grafik yang ditunjukkan grafik di bawah ini. Grafik ini mencerminkan adanya sebuah negara memiliki dua faktor produksi, yakni labor of value. Artinya, jika sebuah negara ingin produksi di titik H, maka negara tersebut tidak bisa mencapainya dengan faktor produksi yang ada sekarang ini. Justru bisa ditambah faktor produksinya untuk mencapai titik H, ataupun adanya dilakukan penambahan ataupun inovasi teknologi. Namun jika kita lihat titik produksi di titik I, ini mencerminkan keadaan negara tersebut belum melakukan efisiensi yang baik terhadap faktor produksi yang ada, sehingga faktor produksi tersebut belum secara maksimal digunakan. Maka dari itu, titik optimum yang dilakukan dengan faktor produksi yang ada adalah sepanjang garis PPF ini, sepanjang titik E, F, G, dan D. Maka itu adalah titik optimum produksi yang dilakukan pada saat sekarang ini. Persinggungan antara indifferent curve dengan possibility line ini disebut dengan titik keseimbangan saat autarki. Artinya negara tersebut belum melaksanakan adanya sistem perdagangan internasional. Kalau kita lihat harga relatif antara negara A sama dengan negara B, maka keseimbangan adalah sama. Artinya tidak ada perdagangan komparatif ekspor dan impor antara negara A dan negara B. Namun justru sebaliknya, jika slope yang disajikan adalah berbeda, berarti bisa dilakukan atau bisa diperoleh keuntungan dari perdagangan internasional ini karena perbedaan harga relatif. Jika kita lihat, jika harga relatif PX per PY lebih kecil di negara A dibanding PX per PY di negara B, maka hal ini mengindikasikan bahwa negara A lebih komparatif untuk memproduksi barang X, sedangkan negara B lebih komparatif dalam memproduksi barang Y. Maka ini dapat dilakukan perdagangan. Dengan demikian, adanya keunggulan ini, maka kedua negara dapat melakukan atau akan melakukan yang namanya complete specialization. Jika sebelum perdagangan negara A dan B sama-sama memproduksi barang X dan Y, namun setelah
adanya perdagangan, negara A cukup memproduksi barang yang memiliki keunggulan komparatif yakni barang X, dan negara B cukup memproduksi barang Y karena memiliki keunggulan komparatif terhadap barang Y. Maka dari itu ketika kebutuhan konsumsi barang Y, pemenuhan kebutuhan konsumsi barang Y di negara A akan dipenuhi dengan cara adanya import yang datang dari negara B. Dan konsumsi barang X di negara A, pemenuhan kebutuhannya akan dilaksanakan dengan adanya import yang datang dari negara A. Hal ini, adanya complete specialization ini mengindikasikan karena adanya constant cost production yang diperlihatkan dengan garis lurus tadi. Karena pandangan teori klasik ini, di sini juga ada teori mengenai absolute advantage. Absolute advantage ini berpendapat bahwa negara tidak bisa melakukan perdagangan dengan dua produk perdagangan yang terspesialisasi. Hal ini bahwa negara A paling murah menghasilkan barang B dan negara memproduksi barang X, sedangkan negara B paling murah menghasilkan barang Y. Maka dari itu absolute advantage juga terlihat adanya complete specialization. Kita lihat pada grafik berikut. Jika kita perhatikan pada kedua grafik ini, negara A grafiknya lebih landai di barang X, mengindikasikan bahwa negara A itu complete specialization pada barang X, sedangkan negara B itu lebih complete specialization pada produk Y, sehingga harga relatifnya tercermin sebelum perdagangan pada kisaran ini di negara A, sedangkan negara B harga relatif sebelum perdagangan adalah di sini. Namun setelah adanya perdagangan, maka adanya penyesuaian harga relatif di kedua negara tersebut. Maka dari itu timbullah harga relatif internasional. Ini maka harga relatifnya bergeser ke sini. Begitupun di negara B bergeser ke sini, mengindikasikan TOT. Harga relatif di sini sama dengan harga relatif di sini setelah adanya penyesuaian harga relatif internasional. Kita lihat pada negara A. Karena negara A specialization-nya pada negara X, pada barang X, maka dia hanya memproduksi barang X. Maka dari itu, produksi dalam negerinya itu pada O sampai J. Namun kita lihat pada CIC-nya di sini, produksi ataupun konsumsi di dalam negeri hanya berkisar O sampai H. Berarti H sampai J terjadi kelebihan produksi. Maka dari itu H sampai J dapat dilakukan ekspor barang X oleh negara A ke negara lain, dalam hal ini adalah negara B. Maka dari itu, karena negara A tidak melakukan atau tidak memproduksi barang Y, maka kebutuhan konsumsi di negara A, konsumsi barang Y di negara A akan dipenuhi dengan cara mengimpor, besarnya sebesar di sini. Impor ini dilakukan dari negara B. Maka dari itu kita juga lihat pada negara B. Karena negara B fokusnya memproduksi barang Y, maka OM merupakan produksi di negara B, yang mana OR merupakan konsumsi di dalam negeri, sehingga terjadi kelebihan produksi barang Y. Kelebihan ini akan dilakukan import pada negara A. Dan karena negara B ini tidak memproduksi barang X, maka akan dilakukan import yang besarnya sebesar RM. Maka dari itu, hal ini memperlihatkan trade triangle. Trade triangle yang di sini sama besar adanya sama yang di sini. Artinya, RN dalam hal ini adalah import yang dilakukan negara B terhadap produk X di negara B, besarnya sama dengan HJ ekspor yang dilakukan oleh negara A terhadap produk X, yang mana ini mengindikasikan import pada negara B. Dan sebaliknya, MR yang mana ini adalah ekspor dari negara B untuk negara A, mencerminkan adanya import di negara A, yang mana ini adalah dicerminkan dengan IH. Berarti RN sama dengan HJ dan MR sama dengan HI, IH. Seperti demikian. Inilah yang dapat saya sampaikan mengenai teori klasik pada perdagangan internasional yang berbasis mikro. Terima kasih. Sekian yang saya dapat sampaikan, salah dan janggal mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.